seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Kita awal informasi yang pertama. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Jawa Timur mengerahkan 2 kapal patroli untuk mengamankan perairan Selat Bali selama libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Kedua armada tersebut secara bergantian melakukan penyisiran di kawasan Selat Bali dan sekitarnya. Direktur Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Serifuddin, bahwa pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama libur panjang. Penyisiran dilakukan untuk menjamin keamanan pemudik, terutama yang menggunakan jasa penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Menurut Kombes Pol Arman Asmara Serifuddin, pengamanan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama libur panjang dan Isra Mi'raj Tahun Baru Imlek. Arman menambahkan, pelabuhan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk merupakan salah satu lintasan terpadat di Indonesia. Patroli yang dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama liburan. Selain kapal patroli, Ditpol Airut Polda Jatim juga mengerahkan puluhan personel yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk intensitas kita melaksanakan kegiatan patroli dengan di dalam 1x24 jam dengan membagi 2 shift ya. Kegiatan patroli di mana dinyatakan dari pagi sampai sore, kemudian kita memantau malam untuk kegiatan berhubungan dengan hubungannya dengan cuaca, hilir mudiknya daripada kapal tersebut serta cuaca ya. Karena kita lihat cuaca ini khususnya di sore hari ya. Di sore hari sering turun hujan yang itu menimbulkan gelombang pasang yang lebih tinggi, itu yang kita antisipasi. Ada BKO dari Ditpol Air? Ada BKO. Ada sekitar 2 kapal ya BKO. Nah, kalau personilnya? Personilnya sama. Kita melaksanakan BKO juga di Kabupaten Banyuwangi. 2 kapal apa dan? 2 kapal C1 dan C2. Andoko Kusumbau, CTV. Puncak libur panjang pada hari Rabu yang diprediksi pengunjung tempat wisata naik, namun kali ini justru menurun nyaris di angka 40% dari hari-hari sebelumnya. Penyebabnya adalah pada puncak libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2025 dikarenakan sejak Rabu pagi menjelang siang, wilayah Banyuwangi Selatan sudah diguyur hujan lebat.
Data yang dihimpun dari berbagai pengelola tempat wisata di Banyuwangi Selatan, yakni wisata Telunjuk Raung, Umbul Bening, Celuring Waterpark, Pulau Merah, dan juga Gumuk Kantong, bahwa sejak Rabu pagi cuaca mendung hingga menjelang siang terjadi hujan deras dan membuat puncak libur panjang yang diprediksi pengunjung akan naik, namun sebaliknya pengunjung turun drastis antara 40 hingga 50% dari hari-hari libur sebelumnya. Seperti yang terjadi pada tempat wisata Telunjuk Raung, pada hari Rabu yang semestinya ramai pengunjung, namun karena hujan sejak pagi menjelang siang, hanya 280 orang yang sebelumnya diprediksi mencapai 1.000 orang. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, pengunjung yang datang rata-rata 435 orang per hari. Sama halnya dengan tempat wisata pemandian Umbul Bening Grand Mall pada puncak libur panjang bisa mencapai 2.000 orang. Namun karena hujan deras, pengunjung yang masuk hanya separuh atau kurang lebih 1.000 orang. Hujan yang melanda dataran tinggi di dua tempat wisata terjadi pada jam 11 hingga jam 1 siang. Sedangkan waktu tersebut para pengunjung mulai masuk ke tempat wisata. Hal yang sama juga terjadi di tempat wisata Celuring Waterpark, yang mana pengunjung di tempat wisata pemandian ini juga turun drastis, yang sebelumnya hampir 1.000 orang pada puncak libur panjang, ini hanya 500 orang. Itu pun terbantu dengan adanya acara wedding di tempat ini. Sedangkan untuk tempat wisata Pantai Gumuk Kantong yang sebelumnya nyaris 2.000 orang, pada puncak libur panjang tinggal kurang lebih 1.000 orang. Tempat wisata terkenal dan ikonik di Banyuwangi Selatan pun terdampak, yakni Pulau Merah. Hari-hari sebelumnya yang datang hingga 4.000 orang, namun saat ini tinggal 2.000 orang. Penurunan wisatawan ini dampak karena hujan lebat yang juga melanda tempat wisata tersebut. Hujan deras yang terjadi saat libur panjang ini sebelumnya sudah diprediksi oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 3 Banyuwangi. Wilayah Banyuwangi akan terjadi hujan yang intensitas sedang hingga lebat, yang disertai angin dan juga petir yang melanda seluruh wilayah Banyuwangi. Sedangkan untuk wilayah perairan, gelombang antara 1,5 hingga 4 meter. Dari Eka, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini.
Saya nggak lengkap Pak Mengurus. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu, tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata Tanpa operasi. tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra, enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini udah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melimpahnya buah anggur hitam asal Bali di Banyuwangi menyimpan kisah menarik. Ternyata pengirim dan juga petani buah anggur hitam tersebut asli warga Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, yang sejak 25 tahun sudah menetap di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Namanya Panca, yang kini menekuni profesi petani dan juga pengepul buah anggur hitam di Desa Penjarakan, Kecamatan Gerengkak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Panca, yang berasal dari Desa Wonosobo, Kecamatan Srono ini, menceritakan bahwa 25 tahun silam, saat dirinya merantau ke Pulau Bali menjadi pedagang keliling buah anggur hitam lokal asli Bali. Setelah merasakan jatuh bangun, kini ia memiliki lahan buah anggur seluas 1 hektar dan juga menabung buah anggur dari petani lain di wilayahnya. Selain itu, dirinya juga memiliki 10 karyawan, 4 karyawan kebun, dan 6 karyawan bagian pengemasan untuk pengiriman di beberapa wilayah. Bahkan saat ini dalam sehari dirinya mampu mengirim 500 kg ke Banyuwangi dan bahkan sampai 2000 kg buah anggur. Sedangkan sisanya tergantung permintaan, seperti ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Makassar, dan juga ke Pulau Kalimantan. Hasil yang didapat dari buah anggur hitam ini, dirinya sudah mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah di Banyuwangi. Target selanjutnya, Panca akan membeli lahan baru yang rencananya juga akan ditanam buah anggur hitam. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasaran yang lumayan tinggi, walaupun harga buah anggur hitam ini sangat fluktuatif. Petani anggur ya dibilang pahit manisnya ada, apalagi pas musim hujan. Musim hujan dijamin. Kita udah nggak bisa berharap. Kalau musim panas, ya kalau musim panas memang anggur bagus, anggur paling super itu ada di musim panas biasanya. Saya sendiri baru 40% saya kirim ke Banyuwangi, sisanya yang 50%-nya ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Makassar, sama Balikpapan. Harganya memang naik turun, kadang naik, kadang turun. Sekarang harganya di kisaran 12.000 rata-rata. Bisa turun kalau pas lagi turun pasaran, kadang bisa naik, nggak monoton. Ya kedepannya berharap sih buahnya selalu bagus, nomor 1. Yang kedua dari segi harga tetap kalau bisa tetap stabil. Jangan kalau bisa nggak naik turun, walaupun naik nggak banyak, turunnya juga nggak banyak, tetap stabil harganya. Dani Eka, CTV. Tak bisa atraksi barongsai di Kelenteng Hotong Bio Banyuwangi memeriahkan acara Imlek. Ratusan warga pun antusias menyaksikan atraksi tersebut. Suasana kemeriahan menyambut Tahun Baru Imlek 2576 terjadi di area Kelenteng Hotong Bio Banyuwangi. Atraksi barongsai ditampilkan untuk menghibur ratusan masyarakat setempat. Doa barongsai dengan lincah menampilkan berbagai atraksi memukau di halaman kelenteng. Gerakan akrobatik yang energik dan diiringi tabuhan gendang semakin menarik perhatian masyarakat. Pertunjukan barongsai ini merupakan salah satu tradisi di setiap perayaan Imlek. Tak hanya itu, tarian singa juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Kita dari jauh hari nggak ada rencana untuk mengadakan kuliner pecinan, karena kebetulan tahun ini kuliner pecinan ini, agenda festival ini nggak ada di kalendernya Dispar. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita masuk di festival pecinan. Kebetulan untuk tahun ini ditiadakan. Tapi berhubung para pedagang antusias untuk tetap ingin jualan untuk merayakan Imlek, ya kita fasilitasi. Jadi kita fasilitasi tempat, listrik, sama air minum, PLN, PDAM untuk mereka pergunakan, dan ada penampilan barongsai dan yang Jadi ya semoga bisa mereka bisa ikut merayakan untuk festival Imlek tahun ini untuk menyambut Imlek juga. Pertunjukan barongsai ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Banyuwangi pada saat Tahun Baru Imlek.
Tak hanya itu, kuliner pecinan juga melibatkan puluhan UMKM untuk memeriahkan acara Tahun Baru Imlek tersebut. Andoko Kusumo, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan,
Berlangganan air pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 00, warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek, salah satu yang merayakan warga Tionghoa Kota Probolinggo. Sebelum merayakan Tahun Baru, warga menggelar sembayangan di kelenteng Tridharma Sumbernaga. Di tahun ular kayu 2576 ini, harapan dan doa terpanjat agar bangsa Indonesia dijauhkan dari segala bencana. Pelaksanaan sembayangan Tahun Baru Imlek di kelenteng Tridharma Sumbernaga, Kota Probolinggo digelar pada Selasa malam mulai pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan diikuti jamaat dari 3 kepercayaan Tao, Konghu, Konghucu, dan Buddha. Jalannya sembayang berlangsung khidmat. Sembayang diawali di depan altar patung Dewa Kongco Tanho Cincin yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng Tridharma Sumbernaga. Kemudian sembahyang dilanjutkan di bawah altar dewa-dewa lainnya seperti Dewi Kuan Im, Dewa Kuangkong, Dewa Buddha, dan dewa-dewi lainnya. Meski jalannya sembahyang dilakukan sangat sederhana, namun tidak mengurangi kekhidmatan dalam memanjatkan doa. Sembayangan ini sekaligus bentuk syukur manusia telah diberikan rezeki melimpah dari Sang Pencipta. Di Tahun Baru Ular Kayu 2576, doa yang dipanjatkan agar bangsa Indonesia dijauhkan dari segala macam bencana. Seperti tradisi kita, setelah sembayangan selesai, itu sudah melewati tahun naga, sudah ada di Tahun Baru Ular Kayu 2576. Jadi setelah selesai sembayangan, biasanya kita mengucapkan selamat tahun baru, selamat dikonsumsi cai kepada maksudnya senior-senior, teman-teman, keluarga. Itu setelah lewat 00, sama lah selamat tahun baru gitu Pak. Jadi prinsip harapan di detik-detik pertama ini, harapan kita apa? Harapan kita itu istilahnya yang paling utama kita sehat. Kita aman dimanapun kita berada, kita dilindungi sama Yang Kuasa, kita rezekinya lancar, tempat tinggal kita di kota ini dijauhi dari musibah, bencana, dijauhi dari sesuatu yang tidak bagus lah, termasuk keluarga kita. Nah itu harapan setiap individu kita ini di detik pertama. Jadi detik pertamanya kita mendoakan ini, itu yang paling bagus. Penting kita sehat. Usai sembahyang, para jamaat bermaaf-maafan dan sebagai puncaknya dan hiburan pesta kembang api dan pertunjukan wayang kulit. Farid Falevi, CTV.
Gunung Semeru di Lumajang kembali memutahkan banjir lahar dengan amplitudo maksimal mencapai 30 mm ke sejumlah aliran sungai pada Selasa sore. Akibat banjir lahar ini, satu dusun terisolir. Sementara itu, armada truk pasir sempat berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah armada truk pasir dan alat berat bergegas menyelamatkan diri keluar dari aliran sungai ketika terdapat informasi banjir lahar menerjang Sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sementara sejumlah warga sempat nekat menerobos banjir lahar menggunakan motor melewati jembatan limpas yang mulai dipenuhi material vulkanik banjir. Debit air banjir terus meningkat sehingga membuat sejumlah warga takut dan mengurungkan niatnya untuk menerobos aliran. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, getaran banjir lahar terekam di seismogram dengan amplitudo mencapai 30 mm. Sementara itu, akibat banjir lahar ini, satu dusun yaitu Dusun Sumber Langsep di desa setempat yang wilayahnya terisolir lantaran akses satu-satunya hanya melewati jembatan limpas yang membentang di Sungai Leprak ini. Ya gimana ya, susah mau keluar itu. Kan rumah saya bukan di sini, di Berbulu sana. Ya. Tadi dapat informasi ada getaran banjir? Dari supir-supir itu. Dari supir-supir. Ya. Berapa katanya? Katanya tadi 30 gitu. Ya. Sebelum waktunya selesai nambang harus keluar ya? Keluar, pulang dah. Kenapa memilih keluar? Ya kalau daripada nggak bisa lewat nanti. Ya. Pak, ketika banjir di sini daerah sana terisolir ya Pak ya? Satu dusun itu ya? Iya. Dusun apa Pak? Dusun Sumber Langsep. Biasanya penduduk lokal itu kalau banjir seperti ini ada yang bantu dorong. Mas, kalau antar MPK harus lewat sini Mas ya? Oh iya. Tidak ada akses lain sendiri Mas ya? Tidak ada akses lain. Sebaiknya untuk diberikan infrastruktur seperti jembatan gantung. Banjir lahar ini terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Yogi Nugraha, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari.
Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 setunggal 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah melakukan ibadah perayaan, tak lengkap rasanya jika belum menyantap sajian khas Imlek. Sedapnya mie sui dipadu dengan manisnya wedang ronde, sukses menjadikan perayaan Imlek menjadi istimewa. Seperti di Kelenteng Pailinsan, di Desa Gelagah Wero, Kecamatan Tanti, Kabupaten Jember. Setelah melakukan ritual ibadah di tempat ini, jemaat akan dibajakan dengan sajian-sajian khas Imlek. Salah satunya wedang ronde. Buatnya pun langsung di ruang belakang kelenteng, sehingga makanan yang disajikan masih fresh dan sedap disantap. Pertama-tama, campur tepung ketan dan tepung kanji, lalu masukkan air perlahan, lalu uleni. Bagi adonan bagian yang diinginkan lalu diberi pewarna. Pipihkan adonan, isi dengan filling, lalu masak jahe dan gulmer di air tunggu hingga mendidih. Masak adonan onde ke air mendidih, tunggu sampai mengapung. Siapkan mangkuk, lalu siram ronde dengan kuah jahe dan sajikan. Ronde manis dan hangat siap disantap. Makan ya. Jadi ini melambangkan ketan itu kan supaya kasih sayang kita lengket, tetap bersama, kasih sayang hidup antara kita semuanya di tahun baru Imlek. Kasih sayang tetap ada dan manis, tetap rezekinya selalu mengalir dengan manis. Karena lebih enak rasanya ya, makan ya. Enak, aneh kata. Tak hanya makanan ringan, makanan berat pun juga ada, yakni mie cui, hidangan yang disajikan dengan kuah kaldu ayam. Ayam cincang, daun selada, dan bawang goreng ini cocok untuk mengisi perut yang lapar setelah beribadah. Itu yang miswah, itu istilahnya pacam. Jadi disajikan setiap tahun masuk. Jadi itu maknanya pacam. Kalau roti pun sama, ya sih, yang manis terus. Kalau di Imlek itu harus makan yang manis-manis supaya hidupnya itu ke depannya itu manis. Jadi per tahunnya, nah, sekarang kan tahun ulang tahun, supaya nanti makanya setahun bisa dinikmati, terus bisa lebih istilahnya itu keluarga manis. Makanya kan kenapa hidangan banyak yang manis-manis, permen, kue, buah, manis-manis. Lutfi Kurohman, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri bukti. Ayo rek guyub makaryo, Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Yang nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes,
dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 setunggal 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.